Shalom adik-adik Joel Kids. Nah, apa kabar nih kalian? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Semuanya tadi sudah Kak Evo lihat ya. Kalian semangat memuji Tuhan. Kalian udah lompat-lompat. Kalian udah semangat juga menyembah Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu Kak Evo mau tanya kabar kalian. Semuanya baik? Karena Kak Evo dengar kemarin nih, kemarin terjadi hujan yang sangat lebat adik-adik. Sampai Kak Evo pun terjebak banjir. Nah, Kak Evo berdoa biar kalian semua yang terkena banjir, kalian semua sudah dipulihkan ya. Yuk kita sama-sama berdoa juga ya nanti. Biar di Semarang ini tidak terjadi banjir lagi. Biar hujannya sudah reda, biar di Indonesia juga tidak ada bencana alam lagi. Siapa yang mau berdoa buat Semarang dan Indonesia? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sebelum itu kita sama-sama berdoa dulu. Semuanya tangannya dilipat. Oke, Kak Evo mau lihat semua tangannya dilipat dulu. Sekarang matanya semuanya ditutup, tidak ada yang mengintip ke kanan kiri. Yuk kita mau mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang berkati kami Tuhan. Beri kami hati seperti tanah yang subur. Agar hati kami Tuhan saat ditanami benih firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh Tuhan. Dan berbuah lebat Tuhan. Biar buahnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan. Beri kami telinga seorang murid juga Tuhan. Biar kami dapat mendengarkan semua perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang bicara pada setiap kami. Engkau bicara pada setiap kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan. Biar setelah firman ini Tuhan. Hidup kami tidak lagi sama. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biar semua yang siap sama-sama katakan. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang baru lagi. Judulnya apa? Kalian sudah lihat semuanya? Judulnya adalah angin sepoi-sepoi. Wah, angin sepoi-sepoi itu seperti apa ya, Kak? Ada apa sih dengan angin sepoi-sepoi ini? Nah, sebelum kita masuk ke angin sepoi-sepoi ini, Kak Evo mau cerita dulu adik-adik. Suatu hari adik-adik, di bangsa Israel ini mengalami kekeringan. Karena apa kekeringannya? Hari itu Raja Israel namanya Raja Ahab itu punya istri adik-adik. Namanya Ratu Isabel. Nah, hari itu Ratu Isabel itu adalah penyembah dewa-dewa. Dewa-dewa Baal. Apa sih Kak dewa-dewa Baal? Dewa-dewa Baal itu loh yang menyembah patung. Kira-kira kalau menyembah patung boleh enggak? Tidak boleh ya. Dan akhirnya Raja Ahab pun mengikuti istrinya yang menyembah patung. Dia juga menyembah dewa-dewa Baal ini. Dewa-dewa patung-patung itu. Dan akhirnya Raja Ahab mendirikan patung untuk disembah oleh bangsa Israel adik-adik. Hari itu hal yang benar enggak? Salah. Karena kita hanya boleh menyembah Allah yang hidup. Nah, hari itu singkat cerita akhirnya karena Raja Ahab ini membangun patung dewa Baal, akhirnya adik-adik Tuhan sakit hati. Dan akhirnya Tuhan membuat bangsa Israel ini kekeringan, tidak turun hujan. Dan akhirnya suatu hari Tuhan mengutus seorang nabinya kepada Raja Ahab untuk ngingetin Raja Ahab. Ada yang tahu enggak siapa nama nabi yang diutus Tuhan ke Raja Ahab? Ayo, ada yang tahu? Nah, betul banget adik-adik. Nama nabi itu adalah Elia. Hari itu Tuhan bilang sama Elia bahwa Elia disuruh mendatangi Raja Ahab untuk mengingatkan tuh biar Raja Ahab tidak lagi jatuh ke dalam dosa adik-adik. Nah, akhirnya hari itu Elia ini datang kepada Raja Ahab. Terus Raja Ahab tanya, "Hei Elia, kenapa sih kok di tempat kita ini terjadi bencana seperti ini? Apakah gara-gara kamu ya?" Lalu hari itu Elia bilang, "Semua ini karena engkau dan keluargamu berlaku tidak benar. Bukannya menyembah Tuhan yang hidup, menyembah Allah yang hidup, kok malah menyembah Baal, menyembah patung-patung yang tidak jelas itu." Dan hari itu adik-adik, singkat cerita akhirnya Elia ini menantang 450 Nabi Baal. Semua Nabi Baal, jumlahnya ada 450 itu, ditantang oleh Elia. Mereka semua sama rakyat-rakyat Israel, sama Raja Ahab, dibawa ke Gunung Karmel.
Buat apa Kak? Hari itu Elia ingin menunjukkan bahwa Nabi Baal ini tidak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan Allah yang hidup hari itu adalah Tuhan yang harus disembah oleh bangsa Israel. Nah, hari itu Elia 1 melawan 450 Nabi Baal. Mereka ditantang, mereka disuruh mempersiapkan korban, menaruh korban itu semuanya disiapkan di atas mezbah. Tetapi adik-adik, mereka tidak boleh menyalakan api. Hari itu mereka disuruh berdoa kepada Tuhannya mereka agar menurunkan api. Nah, hari itu mulailah semua 450 Nabi Baal ini mereka mempersiapkan korban mereka dan menaruhnya di atas mezbah, dan mereka berdoa sama tadi, dewa-dewa Baal tadi, sama mereka patung-patung yang mereka sembah tadi. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya hari itu mereka berdoa lagi sampai mereka ini adik-adik melukai tangannya, melukai badannya. Badannya, tangannya disayat-sayat sampai mereka kesakitan. Tidak baik ya adik-adik. Tapi hari itu tetap tidak terjadi suatu apapun. Tidak terjadi yang namanya api turun. Sampai Elia waktu itu mengejek mereka adik-adik. Dan akhirnya sekarang giliran Elia. Akhirnya Elia menyiapkan semuanya. Dia menaruh 12 batu di atas mezbahnya hari itu. Lalu Elia menaruh kayu. Elia membuat parit-parit dan memberi air adik-adik. Aneh ya? Orang mau dibakar kok malah dikasih air. Tetapi hari itu adik-adik, Elia berdoa kepada Tuhan yang benar. Elia berdoa kepada Allah yang hidup. Hari itu setelah Elia berdoa, tiba-tiba adik-adik, turunlah api. Wah, hari itu akhirnya semua Nabi Baal ini dimusnahkan adik-adik. Karena Tuhan yang benar adalah Tuhan yang hidup. Dan akhirnya hari itu setelah selesai, adik-adik, Raja Ahab ini memberitakan kekalahan Nabi Baalnya itu kepada Ratu Isabel. Dan hari itu Ratu Isabel adik-adik mengancam ingin membunuh Elia. Dan apa yang terjadi adik-adik? Elia ini ketakutan. Elia ini masuk ke dalam Gunung Horeb adik-adik. Lalu setelah itu di Gunung Horeb, Elia tidak ngapa-ngapain. Dia cuma berdiam. Karena apa? Hari itu Elia ketakutan adik-adik. Setelah Elia ketakutan, hari itu akhirnya setelah muncul angin yang besar, muncul gempa, muncul api. Tapi hari itu Tuhan datang pada saat muncul yang namanya angin sepoi-sepoi. Hari itu Tuhan datang kepada Elia melewati angin sepoi-sepoi adik-adik. Dan akhirnya saat Tuhan datang itu, akhirnya Elia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan memberikan panggilan yang baru kepada Elia. Hari itu Elia yang tadinya putus asa, rasanya takut sekali karena dia diancam dibunuh. Hari ini kira-kira kalau orang diancam dibunuh adik-adik, takut nggak? Serem nggak? Takut ya. Tapi hari itu Elia berdoa dan Tuhan mendatangi Elia dalam angin sepoi-sepoi tadi. Dan akhirnya Tuhan memberikan panggilan yang baru ke Elia adik-adik. Nah, akhirnya adik-adik saat itu mulai hari itu Elia sudah mulai yang namanya mendapatkan panggilan baru adik-adik. Nah, sama nih seperti hidup kita adik-adik. Hari ini kita mau belajar apa sih Kak Evo? Hari ini kita mau belajar adik-adik. Berapa banyak di antara kita nih, kita yang dulunya sering baca Alkitab, kita sering berdoa, kita sering memuji Tuhan semangat, menyembah Tuhan semangat. Kalau berdoa paling nomor 1, kalau baca Alkitab nomor 1. Tapi adik-adik, berapa dari kita hari ini yang mulai capek? Hayo, siapa hari ini yang mulai capek baca Alkitab? Siapa yang mulai capek menyembah Tuhan, memuji Tuhan? Nah, buat kalian yang sudah mulai capek adik-adik, kalian berdoa, minta Tuhan lagi untuk menguatkan hati kalian. Kak Evo mau cerita, suatu hari adik-adik, Kak Evo ini capek. Kak Evo capek karena apa Kak? Kak Evo capek baca Alkitab, Kak Evo capek kuliah, Kak Evo capek melakukan semua pekerjaan yang ada adik-adik.
Hari itu Kak Evo capek banget. Rasanya nggak mau ke gereja, nggak mau baca Alkitab, nggak mau berdoa, dan nggak mau sembah Tuhan lagi adik-adik. Tapi hari itu, Kak Evo datang ke satu teman Kak Evo. Dan akhirnya teman Kak Evo ini nyuruh Kak Evo untuk apa? Untuk berdoa. Kamu berdoa, baca Alkitab, biar nanti minta Tuhan buat menguatkan kamu lagi. Akhirnya hari itu Kak Evo mengikuti sarannya teman Kak Evo ini. Kak Evo berdoa, membaca Alkitab, dan hari itu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menguatkan Kak Evo lagi. Hari itu Kak Evo yang putus asa, Kak Evo yang capek. Hari itu berdoa, Tuhan mampukan aku dan buat aku ini Tuhan tidak capek lagi. Dan hari itu tuh adik-adik, anugerah Tuhan turun atas Kak Evo. Hari itu Kak Evo yang mulai capek, Kak Evo mulai semangat lagi. Hari itu Kak Evo yang mulai capek, akhirnya Kak Evo mulai berapi-api lagi adik-adik untuk membaca Alkitab, menyembah Tuhan, dan memuji Tuhan. Nah, sama buat kalian. Mungkin kalian sudah capek. Kak, aku capek berdoa terus. Kak, aku berdoa terus tapi belum dijawab Tuhan. Kak, aku sudah berdoa terus, sudah membaca Alkitab terus, tapi temanku masih sering bully aku. Kak, aku sudah berdoa, membaca Alkitab, tapi hidupku sama aja Kak, nggak ada yang berubah. Ingat adik-adik, kalau kalian mulai capek, kalian berdoalah. Minta Tuhan untuk memampukan kalian. Biar anugerahnya turun untuk memampukan setiap kalian adik-adik. Ingat, semuanya akan indah pada waktunya. Nah, kita mau baca satu ayat, ada di Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini adalah ayat hafalan yang dari minggu lalu dan minggu lalunya lagi sudah kita baca adik-adik. Tapi biar ayat ini hidup dalam hidup kita. Ketika kita mulai capek, ketika kita mulai putus asa, kita capek membaca firman, kita capek memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita datang, kita masuk ke kamar kita. Kita berdoa, kita minta Tuhan, Tuhan tolong aku. Kalau berdoa itu adik-adik, nggak perlu berdoa di gereja yang dilihat banyak orang. Nggak perlu kita berdoa, aku mau berdoa biar dilihat guru sekolah mingguku, biar dapat poin loh. Biar aku dapat kupon mungkin, biar aku dapat hadiah. Tapi adik-adik, cobalah kalian berdoa di kamar kalian, di tempat yang tersembunyi, sama seperti ayat ini. Maka Tuhan akan membalasnya kepada kita. Dikatakan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yuk adik-adik, sama-sama kita. Hari ini yang mungkin capek. Kak, aku sudah memuji Tuhan, sudah membaca Alkitab, tapi rumahku kebanjiran, Kak. Kak, aku sudah berdoa, tapi kenapa rumahku kemarin tetap banjir? Ingat adik-adik, teruslah berdoa kepada Tuhan. Terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan membaca Alkitab. Saat kalian mulai capek, berdoa kepada Tuhan untuk memampukan. Oke? Semuanya siap untuk memuji dan menyembah lebih lagi? Mendengarkan firman lebih lagi dan baca Alkitab lebih lagi? Oke, Kak Evo suka semangat kalian. Yuk, buat kalian yang bersemangat, mari kita sama-sama berdoa biar Tuhan memampukan setiap kita lagi. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau yang turunkan Tuhan. Kembali Tuhan, api-Mu atas setiap kami Tuhan. Biar kami yang mulai capek Tuhan, kami yang mulai putus asa Tuhan. Semuanya Tuhan, Engkau yang mampukan kembali Tuhan. Engkau yang berkati juga Tuhan, kota kami Semarang Tuhan. Bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar tidak ada Tuhan bencana alam yang terjadi lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, biar jangan dari setiap kami ini capek Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak Joel Kids yang berapi-api dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan membaca Alkitab Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap semangat lagi, sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik ingat ya, jangan sampai kalian capek, putus asa, dan akhirnya berhenti adik-adik. Tapi teruslah tetap semangat untuk menjadi pelaku firman. Oke? Semangat semuanya. Bye-bye. God bless you. Sampai jumpa minggu depan.